Oke, sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Terlihat, Pak. Ya, Pak. Silakan sekali lagi bagi teman-teman yang baru masuk dan baru join dan baru buka laptopnya, silakan untuk masuk ke dalam soal masing-masing seperti apa yang sudah diinstruksikan kemarin, ya, untuk menjalankan suatu aplikasi bernama Solar. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan memfokuskan pada data ingestion, ya, di mana data ingestion ini adalah pengolahan data, ya, di mana datanya akan kita masukkan ke dalam Kalista. Bisa di stop share dulu. Di mana data ingestion ini adalah bentuk dari proses-proses di dalam pemuatan data-data yang memang sifatnya masih mentah, ya, untuk kita masukkan, ya, ke dalam beberapa aplikasi yang dimana ini akan menjadi suatu penyimpanan yang terpusat, ya, ke dalam suatu warehouse, ya, dan kemudian siap untuk dianalisis dan diinterpretasikan, ya. Ini tujuannya adalah membangun indeks pencarian, ya, dengan beberapa strategi ingesting yang tepat juga terverifikasi berdasarkan integrasi data di dalam Apache Solr. Jadi untuk membangun query, tentu kita harus bisa menganalisis metadata apa yang akan kita masukkan, sehingga nanti di dalam cairan berbasis query, ya, kemudian berbasis boolean logic dan sebagainya, itu akan berfungsi. Maka ini diperlukan yang disebut dengan data ingestion. Dasarnya kita memahami alur perubahan, ya, data mudah menjadi informasi yang dapat dicari secara instan. Kemudian kenapa ini penting, ya, karena ini merupakan suatu koneksi data, ya, memindahkan data dari sumber mentah JSON, CSV ke dalam memori indeks Solr. Kemudian bentuknya transformasi, ya, transformasi dari suatu mesin solar ini akan melakukan tokenisasi dan analisis teks agar setiap kata dapat diindeks. Jadi kalau kita memasukkan produk, ya, kalau kita masukkan ke dalam core marketplace yang dicari misalkan Samsung, maka Samsung itu akan muncul. Kemudian akses instan, ya, setelah terindeks mungkin dari puluhan jutaan bahkan miliaran data dapat ditemukan dalam hitungan milidetik melalui suatu query. Intinya adalah bagaimana kita memahami suatu indeksasi di dalam skema klasifikasi informasi, ya. Ini mengaitkan kita relevansinya terhadap apa yang sering kita laksanakan pada sehari-hari, ya. Misalkan pencarian di website-website marketplace atau aplikasi-aplikasi marketplace, atau penerapan kita di dalam suatu claim yang nanti kita sudah tentukan ada 2 project, ada core marketplace dan core claim. Kita akan coba dua-duanya bagaimana menerapkannya. Mungkin kita akan mensimulasikan dulu, ya, terhadap apa yang ada di dalam core marketplace. Baru setelah itu teman-teman coba bereksplorasi untuk bisa meningkatkan dan mengaitkan dalam core claim, ya. Kemudian ada beberapa skema. Kemarin kita sudah coba buat skemanya, ya.
skema API, mendefinisikan struktur. Kita sudah membuat kemarin field-field tertentu seperti kategori, subkategori di dalam Solar ya. Ini menjadi bentuk baru ya, main field atau kolom yang akan diisi di dalam core kita. Kita sudah membuat ya intinya kemarin di dalam skema. Kemudian yang kedua adalah kita akan coba untuk update handler ya. Kemarin skema API-nya sudah, kita akan coba membuat update, mengisikan data-data yang terintegrasi dengan apa yang sudah kita lakukan kemarin ya. Ini untuk apa? Untuk memastikan bahwa isinya itu sudah tertera gitu ya. Di dalam update handler ini ada beberapa jalur yang memang kita gunakan untuk mengirimkan dokumen ke dalam mesin pencari. Di dalam mesin pencari kan harus ada datanya dari mana, harus ada sumber metadatanya dari mana. Nah, hari ini kita akan mencoba memasukkan sumber-sumber metadatanya supaya nanti bisa dieksekusi di dalam query pencarian. Pencarian ini yang nanti akan menjadi basis di dalam penggunaan sistem temu kembali informasi atau information retrieval yang merujuk pada suatu klasifikasi informasi. Yang kita gunakan itu adalah JSON ingestion ya. Strukturnya kita gunakan JSON ya, sebagai struktur metadata yang akan kita gunakan. Kemudian ada beberapa tanda ya, array object. Di antaranya adalah kurung siku. Mungkin kurung siku ini digunakan untuk Solar versi 9 ke bawah, tapi untuk versi 10 ya, kita hanya cukup menggunakan kurung kurawang ya, untuk menandakan satu dokumen. Kalau misalkan kurung siku harusnya menandakan kumpulan data dari awal sampai akhir ya. Kemudian setiap pasangan kunci nilai dipisahkan tanda koma, nanti ada tanda petik juga untuk memasukkan suatu data. Sama halnya ketika kemarin kita memasukkan skema ya, untuk menjadi suatu field ya, itu kan kita sudah melihat, teman kemarin kan kita copy paste, sekarang kita akan coba untuk secara memasukkan satu persatu sebelum nanti kita interpretasikan impor data dari semua apa yang kita miliki. Kemudian nanti untuk menganalisis identitas sebagai pengumpulan agar tidak plagiarisme, teman-teman nanti bisa tambahkan ya satu field untuk menandakan bahwa itu hasil kerjaan individu. Jadi nanti akan ditambahkan field mahasiswa.id. Nanti isiannya berdasarkan mahasiswa itu sendiri, nama dan NIM-nya. Ini sebetulnya opsional untuk pengumpulan. Kemudian eksekusi via Solar Admin ya, UI-nya kita akan mempunyai dua core claim dan core marketplace ya. Nanti akan coba kita lakukan dari dokumen tipe JSON, kemudian update, baru kita klik submit dokumen. Ini troubleshooting yang memang sering gagal ya, ada missing bracket ya. Lupa memukus dengan tanda buka ya, sehingga nanti akan error. Kemudian ke sensitivity, nama file judul berbeda dengan judul ya. Kemudian pastikan namanya sama dengan apa yang sudah kita tentukan kemarin. Kemudian wrong handler, jangan menggunakan skema di menu dokumen, gunakan update ya, karena skema itu sudah digunakan kemarin. Target status tanda keberhasilannya nanti akan ditandai dengan 0 ya, kegagalannya nanti akan ada 4xxx, 5xxx, itu menandakan ketidakberhasilan. Kemudian masuk ke menu query dan kita akan mencoba pengumpulannya nanti dalam format JSON. Oke, kira-kira itu untuk pengantar bagaimana kita memahami tentang data ingestion ya, untuk kita praktikan pada kesempatan hari ini, dan sisanya nanti teman-teman bisa bereksplorasi untuk mengupdate beberapa data. Nanti saat datanya akan saya sediakan ya, tinggal nanti teman-teman masuk. Oke. Selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam
praktiknya ya. Sudah dibuka Jasonnya? Kalau yang sudah, Jason, sudah dibuka solarnya? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah dibuka solarnya, sudah jalan, kita akan coba mempraktikkan beberapa penggunaan skema metadata-nya. Saya share dulu ya. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Pak. Oke, cara pengisiannya kita akan coba memasukkan beberapa produk dulu ya, untuk kita masukkan ke dalam metadata menggunakan format JSON. Nanti kita akan masukkan beberapa data ya, terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan. Dan kemarin di kelas ini ada beberapa hal yang tertinggal ya, terkait dengan core glam. Jadi kemarin tidak sempat untuk menggunakan core glam, tidak membuat. Sekarang kita akan coba buat dulu core glamnya. Jadi nanti hasilnya teman-teman akan ada 2 core ya. Di antaranya adalah core glam, kemudian penentuan filenya akan sama ya. Filenya itu kurang lebih judul koleksi, kode klasifikasi, mahasiswa, ID atau pencipta, subjek, dan tipe institusi. Nanti kita sesuaikan dengan penentuan JSON yang akan kita laksanakan hari ini. Oke, kita ambil contoh, diawali dengan core marketplace ya. Kita akan membuat suatu metadata untuk kita eksekusi ya. Pertama kita masuk ke dalam dokumen, kemudian kita buat ya. Request handlernya kita menggunakan update. Kalau skema itu digunakan untuk bagaimana menambahkan file-file yang ada di dalam skema kemarin ya. Namun kita akan secara otomatis dan menyesuaikan dengan skema yang sudah ada. Kita masukkan dokumen, kemudian JSON. Ini penentuannya adalah karena memang ini solarnya versi 10.0 ya. Kita tidak menggunakan kurung buka, yang kita gunakan hanya kurung perawal ya. Untuk menambahkan satu data, kita bisa diawali dengan kurung perawal. Kemudian kita spasi, bisa gunakan, kemarin field yang kita gunakan bisa ID ya. ID, kemudian brand ya. Ini disesuaikan fieldnya. Kemudian nama produk, upayakan pakai tanda petik ya, sebagai satu kesatuan. Kategori utama, kemudian subkategorinya kita masukkan kategori, kemudian harganya kita menggunakan integer ya. Kemudian sebagai penanda kita bisa menggunakan watermark kita.
mahasiswa.id atau bisa dimasukkan ke dalam kreator ya, kemudian dikurung kurawal tutup. Oke, titik 2 kita masukkan ID-nya, kita mulai dari prod misalkan, atau prod 001 kita buat ya berdasarkan data yang sudah ada. Brandnya kita masukkan terlebih dahulu. Untuk marketplace kita produk pertama adalah Asus ya. Kemudian masuk tipenya apa kira-kira ya, ZenBook ya, ZenBook OLED, misalkan tipenya K456. Kategori utamanya kita masukkan ke dalam kategori apa ya. Ini penentuan subjek di sini ya. Misalkan elektronik, kita masukkan ke dalam elektronik. Kita diupayakan untuk membuat faset-faset terlebih dahulu ya. Kemudian subkategorinya kita masukkan di dalam elektronik adalah laptop ya. Sorry, ini harusnya ada koma ya. Setelah field-fieldnya kita pakai koma. Kemudian harganya karena memang angka ya, integer, kita gunakan angka saja, tidak perlu pakai misalkan 15 juta, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, koma, mahasiswa ID, ini masukkan ID teman-teman ya, 120184 misalkan, Zaid underscore nama masing-masing. Kita coba submit. Nol itu berarti berhasil, datanya 597. Ini satu metadata sudah kita temukan, sudah kita masukkan. Sudah dicoba? Yang sudah silakan angkat jempolnya. Kalau sudah, kita akan coba mengecek di query ya. Saya akan buka query-nya. Kemudian ini query-nya. Kalau ini menandakan semuanya, kita bisa execute query. Nah, ini satu data sudah kita miliki. Mahasiswa ID, kemudian ID-nya, brand-nya, nama produknya, kategori utamanya, subkategori, harga, ya, dan selanjutnya yang sudah kita tentukan. Artinya tandanya sudah berhasil. Lalu kita bagaimana menambahkan dua data misalkan. Dua data kita tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi misalkan data produk 2, kita mengikuti
yang sudah ada ya. Tinggal kita tambahkan seperti tadi. ID, brand, nama produk, kategori apa, sub kategori, level, basis, kita copy ya supaya nanti tidak mengulang-ulang. Ini yang kita tentukan di dalam kita masukkan. Yang kedua ID-nya prod 002, kemudian koma ya, biasakan dari koma, kemudian brandnya kita masukkan yang kedua dari MOS. Oke, Logitech, coba Logitech ya, Logitech produk kedua misalkan, kemudian nama produknya MOS wireless, misalkan tipenya apa, M124, MOS wireless, kategorinya elektronik ya, masih dalam kategori elektronik. Kemudian subkategorinya, kalau tadi laptop produk pertama, kita masukkan yang kedua aksesoris. Harganya mungkin mesti di sekitar 300, 400 di, jangan pakai titiknya, pakai koma ya. Setelahnya baru kita pakai koma. Setelah tadi kita masukkan Roblox 01864 kita copy ya supaya nanti tidak mengulang. Nanti kalau ada dua data yang akan kita tambahkan, tinggal kita tambahkan pakai koma ya. Kemudian kita kurung buka berawal lagi ya. Kemudian enter lagi. Kita ganti nanti produknya untuk Pro 3 ya. Kita masukkan produk yang ketiga. Kemudian brandnya kita ganti kira-kira, kalau tadi elektronik kita masukkan sekarang sepatu kali ya, sepatu. Brandnya langsung Nike, kemudian nama produknya kita masukkan Nike Air Jordan misalkan. Kemudian kategori utamanya biasanya sepatu kita klasifikasikan ke dalam fashion ya. Kemudian subkategorinya
sepatu pria kita spesifikkan. Harganya mungkin sekitar 2 juta ya. 2 juta. Kita submit. Status no. Dan kita coba masukkan ke query apakah bertambah atau tidak. Nah, sekarang sudah bertambah 6 poinnya sebanyak 3. Setelah beberapa penginputan. Jadi kalau kita cari, kita simulasikan ya, kita simulasikan. Kalau kita mau query, ini kalau keseluruhan kita pakai bintang lagi seperti ini, ya. Nanti kita tinggal copy aja. Kita coba pakai Nike, ya. Nike tinggal execute. Oke, bisa ditemukan. Status berhasil, responnya 0 ya. Namponnya tidak sesuai karena mungkin tidak kita masukkan untuk kata kuncinya ya. Harusnya kita spesifikkan. Kita coba cara lain ya. Sebentar. Kita coba brand Nike. Kita cek. Sebentar.
Oke, karena kita belum melakukan tokenisasi dan lain sebagainya, eh, kita harus spesifik dulu dalam pencarian ya. Kita gunakan brand sesuai field ya, sesuai fieldnya brand Nike misalkan. Maka brand Nike akan ditemukan 6 fontnya satu ya. Ini baru pengecekan secara sederhana. Jadi ketika kita mencari brand Nike ya, mungkin yang muncul akan sesuai nama ya. Kalau kita mencari berdasarkan mahasiswa ya, mahasiswa.id kita cari. Nah, yang muncul adalah tiga produk yang kita miliki. Silahkan dicoba dulu ya. Ada problem atau tidak? Silahkan isi untuk produk lainnya. Saya sudah sematkan di chat. Tinggal isi sesuaikan untuk mahasiswa ID-nya. Ada produk 4, 5, 6. Kita semua masukkan 3 produk. Kita tinggal masukkan produk 4, 5, dan 6. Silakan untuk dimasukkan. Produk yang pertama Galaxy Samsung ya. Produk kelimanya itu adalah Uniqlo. Produk keenamnya kita masukkan Indomie.
Oke, teman-teman, ada kendala kira-kira? Silakan dimasukkan data-datanya. Oke, sudah?
Sudah, Pak. Yang lain? Kalista sudah? Sudah, Bapak. Gabrian? Mau izin bertanya Pak, untuk mahasiswa ID-nya tuh harus sama semua ya Pak, per item? Ya, disesuaikan dengan NIM sama nama kamu. Baik Pak, terima kasih. Chris? Chris? Maaf Pak, lagi ada masalah Pak di jaringan saya. Ini dari tadi saya buka solarnya, di CMD-nya saya start nggak bisa-bisa Pak. Tapi saya udah record kok Pak. Ntar saya coba-coba lagi. Ya. Giats? Alhamdulillah, Pak, berhasil. Asma? Gimana Asma? Aman, Pak. Adela? Adel? Aman, Pak. Oke, selanjutnya kita akan coba memasukkan data dari CSP ya. Jadi kan sudah ada produk kalau saya masukkan dulu ke Gtrack ya. Kita masukkan dulu ke Gtrack. Sebentar ya, untuk saya masukkan dulu ke Gtrack. Sebentar.
Saya masukkan ya. Silakan buka untuk spreadsheet-nya, nanti di-download melalui CSV ya. Terus name-nya diganti dulu nanti. Data mahasiswanya kita ganti dulu. Baru nanti bisa di-download melalui CSV ya. Oke, datanya jangan dirubah ya. ID, brand, nama produk, kategori, subkategori, harga. Teman-teman bisa ke Excel dulu, baru nanti ke CSV ya. Oke, sudah? Sudah disiapkan datanya? Bagi yang sudah checklist apa? Jempol-jempol. Francisco sudah. Sudah di-download. Kalau sudah kita coba ya. eh ke dokumen lagi, kemudian mudah-mudahan tidak error ya. Kita pilih file upload, kemudian kita masukkan CSV-nya, kemudian kita submit. Oke, ada beberapa terbaca, 17 yang sudah kita masukkan. Oke, karena saya tidak memasukkan produk 4, 5, dan 6, jadi 17, pastikan teman-teman semuanya sudah ada 6 fontnya 17 ya. Atau 20, sorry. Nomor fontnya ada 20. Kita coba cari salah satunya, Eriko. Eriko ya, kita coba Eriko. Brand Eriko. Kita coba brand.
Very good. Bapak maaf. Ini Ah, saya mau masukin CSV-nya gimana, Pak? Ini kok saya nggak muncul input file kayak Bapak tadi ya? dokumen, kemudian diupdate. Nah ini file upload ya. Bisa Oh, file upload. ya file Oke. upload. Kalau muntahan CSV-nya teman-teman juga bisa memasukkan ini CSV-nya di sini. Cuman kita upload saja. File upload baru masukkan CSV. Nanti tidak ada pemberitahuan. Kalau tidak ada pemberitahuan langsung cek ke query. Jadi saya sudah coba brand Erigo ada misalkan. Kemudian execute query ada berarti ya. Ikonnya satu. Kalau kita masukkan kategori utama ya, kategori utama fashion, berapa yang sudah kita input ya. Kategori utama fashion. Ada 5. Pak, itu yang bagian extracting rack-nya diisi apa ya Pak tadi? Apa? Yang bagian extracting rack handler params yang Gimana file maksudnya? upload, saya masih mau masukin Pak, yang file upload. Nah, terus abis dokumennya di browse, di upload, terus yang extracting rack-nya itu diisi apa Pak? Ya, yang extracting bawahnya itu diisi apa Pak? Di kosong aja. Oh, di kosong. Ya, nanti di kosong aja.
Ada kendala? Teman-teman bisa menyesuaikan ya. Atau mau menambahkan, silakan. Mencoba-coba menambahkan 5 koleksi lagi ya. Ada kendala? Punya saya kok nggak bisa ya Pak. Saya udah download dalam bentuk CSV, tapi tulisannya unsupported content type gitu Pak. Coba dicek lagi CSV-nya. Nggak bisa.
Tidak ada kendala? Wah, kalau tidak ada kendala dan bisa ya, coba kita masukkan selanjutnya untuk core glam kita ya. Sebentar. Silakan teman-teman coba untuk selanjutnya data glam ya. Karena data glam masih kosong, kita akan coba mengisi dulu ya. Fieldnya sudah ada. Core glam, kita masuk ke core glam, kemudian kita masukkan ke dokumen. Data yang sudah data mentahnya saya sudah berikan dalam bentuk TXT ya, dalam bentuk teks notepad. Silakan teman-teman untuk mengedit. Ada 40 item yang harus dimasukkan ke dalam Solar. Silakan untuk mencobanya, untuk mengerjakannya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk memberikan watermark masing-masing. Setelah tipe institusi, teman-teman masukkan data mahasiswa nih, mahasiswa.id itu dimasukkan ya. Oke, untuk glam teman-teman bisa menggunakan CSV, nanti edit dulu CSV bisa, atau teman-teman langsung memasukkan ya, terus nanti dimasukkan kode-kode di dalam JSON-nya ya. Kalau memang mau menginput tanda kurawal, kurung buka kurawal, kurung tutup kurawal, koma, tanda petik, itu harus diperhatikan ya, nanti supaya bisa masuk. Dan sekali lagi masukkan
masuk ke dalamnya itu satu field untuk mahasiswa ID. Oke, kira-kira ada kendala? Kalau tidak ada kendala, silakan teman-teman untuk mengerjakan atau memperhatikan ya. Eh, untuk GLAM dan marketplace, tolong bisa diselesaikan hari ini bagi yang belum ya. Nanti teman-teman mengumpulkan yang pertama adalah hasil query dari semua yang sudah terinput ya, untuk core marketplace dan core claimnya. Berarti ada dua ya nanti pengumpulannya, ada, kita lihat di sini ya. Ada core marketplace ya kan, ini pengumpulannya di query, masuk query ya, kemudian di execute query, kemudian nanti bisa teman-teman extract ini semuanya ya. Sorry. Extract semua yang tampil ya ke dalam Notepad. Oke, baru nanti disimpan berdasarkan JSON. Jadi sekali lagi untuk pengumpulannya, untuk core marketplace yang pertama teman-teman kita screenshot dulu ya, screenshot tampilan awal sini. Kemudian nanti yang kedua adalah JSON ya, JSON dari core marketplace ya. JSON-nya teman-teman bisa log, kemudian nanti kumpulkan ya. Bentar. Untuk JSON-nya kita masukkan core marketplace yang kedua. Yang ketiga kita masuk ke core GLAM ya.
Core masuk ke query juga. Query nanti masuk execute query ya. Nanti screenshot, kemudian kirimkan JSON core glam-nya. Sama di kita blok, kemudian nanti kita notepad masukkan ke JSON. Nanti dikumpulkan ya hasilnya ke dalam leads. Itu kira-kira ada pertanyaan? Berhubung saya jam 9 ada rapat. Silakan, Rehan. Oh, berarti yang core glam itu kita harus bikin fields dulu ya berdasarkan data yang tadi Bapak kirim. Betul. Kalaupun misalkan nanti coba dulu Rehan, kalau memang di JSON-nya bisa update ya di dalam dokumennya perlu update, tidak perlu membuat skema baru, maka bisa langsung otomatis ditambahkan update saja. Tapi kalau misalkan kita harus buat skema dulu, maka kita buat skema kayak kemarin core marketplace. Itu ya. Jadi coba dulu satu update misalkan, kalau memang berhasil berarti tidak perlu buat. Karena kemungkinan kalau di Solar 10 itu akan otomatis dari field itu akan terbangun ketika kita update ya. Kalau misalkan di Solar sebelumnya ada yang memang harus buat skemanya dulu, baru kita memasukkan metadata update-nya. Itu Rehan. Bisa dipahami? Siap, paham Pak. Terima kasih Pak. Oke, sekali lagi saya tunggu hari ini ya untuk pengumpulan praktiknya. Itu sudah ada data kurang lebih 40 data untuk core glam. Nanti di pertemuan depan kita akan coba untuk melakukan tokenisasi dan berbicara tentang natural language process ya, pemrosesannya seperti apa, analisis teksnya seperti apa, supaya menyempurnakan hasil dari pembuatan mesin pencari kita. Oke, sebelum absen ya. Sebentar, saya absen dulu ya. Jadi nanti ada 4 file, 2 file JSON dan 2 file screenshot ya untuk pengumpulannya. Klasifikasi informasi. Ini pertemuan 13 ya? Oke, Adela, Hadir, Pak. Adinda, Hadir, Pak. Asma. Asma, mana Asma? Hadir, Pak. Asma, terus Kalista, Saya hadir, Pak. Davia, Hadir, Pak. Dimitri, Hadir, Pak. Fairuza, Hadir, Pak. Franciscus, Hadir, Pak. Gabrian, Hadir Pak. Giats, Hadir. Jessica, Hadir, Pak. Kayla, Hadir, Pak. Kristianto, Hadir, Pak. Muhammad Rehan, Hadir Pak.
Muhammad Azimul, Hadir, Pak. Nidia Tasya, Hadir, Pak. Rasya, Hadir, Pak. Rizkia, Hadir, Pak. Rizki Aulia, Hadir, Pak. Salim, Sanli, Hadir Pak. Tasya, Hadir, Pak. Zahra, Hadir, Pak. Zafira. Hadir, Pak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sekali lagi tolong untuk dikumpulkan lah terkait dengan pemetaan dan pengindeksan serta pengisian metadata dan nanti akan diupayakan untuk bisa melengkapi semuanya ya, di mana ini akan menjadi dasar bagi teman-teman untuk bisa melakukan telah terhadap pengklasifikasian yang akan diimplementasikan terhadap mesin pencari query ya, yang menentukan implikasinya terhadap penemuan kembali suatu informasi atau information retrieval. Itu kira-kira yang bisa disampaikan ya. Dan untuk hal-hal teknis lainnya yang memang bisa dilakukan teman-teman atau tidak memahaminya, silakan untuk bertanya secara langsung melalui WhatsApp ataupun nanti disampaikan oleh penanggung jawab kelasnya. Kira-kira sekali lagi ada pertanyaan? Pak, maaf saya masih bingung. Tadi tugasnya gimana sih? Tadi tugasnya apa aja sih, Pak? Kan import query-nya di SS doang atau dijadiin JSON juga, Pak? Dan saya ulangi ya. Untuk tugasnya pertama itu adalah SS dulu ya, SS dulu hasil query-nya, query dari core marketplace. Oke. Jadi tampilan ini, tampilan seperti ini nanti di SS. Core marketplace, kan teman-teman sudah ada tuh core marketplace, kemudian ke query, kemudian kita cari semuanya, baru ada nih. Nah, ini yang di screenshot ya. Ini pertama yang di screenshot. Kemudian yang kedua, kita masukkan ininya ke dalam format JSON. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, masuk ke core claim-nya. Core claim-nya kita masuk juga ke query. Tadi kan teman-teman sudah input ya. Mau menginput 40 data, baru screenshot hasil ininya ya, hasil layar utamanya, kemudian masukkan ke JSON juga. Jadi ada 4, saya bilang ada 4 file, 2 JSON, 2 screenshot. Itu Untuk nama format file JSON-nya ada tertentu gak Pak? Atau nama sama name aja Pak? silakan disesuaikan, nama name juga boleh. Yang penting dalam satu pengumpulan, baik boleh di G Drive dulu, teman-teman masukkan ke G Drive, baru nanti kirim ke hasil praktik ya, atau langsung masukin advance di diskusi pengumpulan praktik. Bisa dipahami? Baik, Pak. Terima kasih. Sudah paham.
Teman-teman satu lagi mungkin kalau memang ada yang mau dihapus, teman-teman bisa masukkan ya di dalam XML. Kalau di for marketplace, kalau kita lihat kan sebetulnya ada beberapa ID misalkan ya. Misalkan teman-teman mau menghapus ID yang satu ya, ID yang satu, teman-teman tinggal bisa masukkan nanti perintahnya adalah, saya coba copy dulu ya. Sekarang saya mau menghapus produk 001 ya, produk 001. Teman-teman bisa copy ya melalui, silakan untuk mencobanya. Kalau misalkan ada yang salah nanti di produknya. Teman-teman tinggal masukkan di dokumen, kemudian XML, ininya ganti ya, dokumen-dokumennya XML, kemudian nanti kita masukkan. Kemudian submit dokumen. Ya. Ini status sukses, kemudian kalau kita masukkan ke query execute query, nanti produk satunya sudah hilang. Kalau kita hanya menghapus satu produk. Kalau kita mau menghapus semua query, berarti tinggal tambahkan nanti semua query. Dengan cara query ya. Query delete query. Teman-teman bisa menemukan seperti ini. Kalau mau menghapus semua query yang sudah teman-teman buat. Dan bisa mulai dari awal. Kalau hanya misalkan ternyata produknya satu salah dan mau menambahkan ganti lagi, tinggal di update seperti itu. Tinggal delete berdasarkan ID atau berdasarkan yang lainnya. Kalau yang paling mudah itu dari ID, karena ID susun ya. Atau bisa dari klasifikasi, atau dari subjeknya, atau dari kategorinya, teman-teman silakan untuk itu kira-kira. Sekali lagi, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada dan bisa dipahami apa yang sudah disampaikan terkait dengan materi yang sekarang ya, yaitu terkait dengan bagaimana pemahaman kita tentang data ingestion di dalam Apache Solar. Minggu depan kita masih ada tahap praktek kita untuk analisis teks dan menerapkan natural language process ya, pemrosesan natural language di dalam bentuk-bentuk tokenisasi, nanti perbaikan terhadap kata kunci yang memang kalau kita mencari misalkan produk terbaik sepanjang masa produk ternyaman naikin, nah nanti akan dikategorikan ke dalam pencairan itu supaya memudahkan dan relevansi terhadap penemuan kembali suatu informasi di dalam beberapa aplikasi ataupun website ya. Itu kira-kira. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf saya tidak sampai 9.40 karena memang harus menghadiri rapat di jam 9 sekarang. Saya akhiri. Terima kasih atas kedatangan, atensinya dan kehadirannya di perkuliahan di pertemuan 13 ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan tidak optimal di dalam pembelajaran pada kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih.